Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Citra Fiatun Putri, NIM 3517104. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyuluhan Islam mengenai COVID-19 dan bagaimana Muslim menghadapi COVID-19 ini dengan iman dan takwa. Langsung saja, yang pertama saya jelaskan apa sih itu COVID dan kapan pertama kali muncul virus ini. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019. Yang kedua ada gejala-gejala COVID-19. Gejala COVID-19 ini ditandai umumnya dengan batuk, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, flu, pilek, demam tinggi, disertai juga dengan sesak nafas. Ada juga yang tidak merasakan apa-apa seperti orang sehat. Yang ketiga, ada penularan COVID. Penularan COVID-19 ini melalui sentuhan, air liur atau ludah, dan virus ini menular dengan cara menempel, yaitu menempel pada tubuh manusia maupun benda lainnya. Adapun dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, dan kemudian diketahui bahwa virus corona ini menular dari manusia ke manusia. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tapi akan lebih berbahaya dan fatal ketika terjadi pada ibu hamil, orang perokok, orang lanjut usia, orang yang memiliki penyakit tertentu, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya penderita kanker. Yang keempat, jumlah orang yang terinfeksi COVID. Jumlah orang yang terinfeksi COVID ini sebanyak 2,63 juta orang. Virus corona ini sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Pada saat ini, yang positif terkena COVID-19 ini sebanyak 7,775 orang, dan yang meninggal ada 600-an. Yang kelima, penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID awalnya disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyebabkan infeksi sistem pernafasan. Sebagian besar, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Kemudian, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia dan severe acute respiratory syndrome atau juga disebut SARS. Kemudian, dengan adanya wabah seperti ini, kita semua merasa panik dan takut. Tapi perlu kita ketahui bahwa pemerintah di Indonesia telah memberikan arahan, anjuran, himbauan sedemikian rupa, yang mana seharusnya kita harus mengikuti anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan anjuran himbauan untuk melakukan pencegahan COVID-19, yang mana pencegahan COVID-19 ini diantaranya gunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Terapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian, rajinlah mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Selanjutnya, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu saat bersin atau batuk. Kemudian, jagalah kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Setelah melakukan anjuran himbauan dari pemerintah, maka dari itu alangkah baiknya kita tidak boleh terlalu panik menghadapi wabah ini. Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya wabah ini, hendaknya kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, dan juga kita harus memperbanyak doa dibarengi dengan ikhtiar. Oleh karena itu, bagaimana sih Muslim menghadapi COVID-19 ini? Sebagai Muslim menghadapi COVID-19 ini, yang pertama diantaranya selalu meminta perlindungan kepada Allah, yang mana virus corona ini adalah makhluk Allah lainnya. Ia tidaklah bergerak
kecuali atas perintah Allah dan izin Allah. Kita berlindung dari wabah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Ingatlah Allah karena Ia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Yang mana Allah berfirman pada Quran surat Yusuf ayat 64 berbunyi, Fallahu khairu hafidhu wa huwa arhamar rahimin, yang artinya Maha Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yang kedua, berikhtiar kepada Allah dengan melakukan pencegahan. Kita sebagai umat muslim senantiasa selalu berikhtiar kepada Allah dengan melakukan usaha pencegahan agar terhindar dari virus corona. Yang mana sudah dijelaskan di awal, usaha melakukan pencegahan sesuai dengan anjuran himbauan dari pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, yakin akan kesembuhan dari Allah. Yang mana ketika kita tertimpa musibah ini, maka hendaklah yakin akan kesembuhan dari Allah karena Ialah Tuhan Maha Penyembuh. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad dawa'a, yang artinya ketika Allah menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Selanjutnya, selalu berzikir, yang mana kita sebagai umat muslim menghadapi wabah seperti ini, kita selalu berzikir dan mengingat Allah. Selanjutnya, menjaga aturan Allah, yang mana sebagai umat muslim kita dalam menghadapi wabah ini selalu menaati perintah Allah. Selanjutnya, menjaga aturan dan juga pintar menyaring berita, yang mana kita sebagai umat muslim hendaknya dan diwajibkan pintar-pintarnya menyaring berita agar tidak terpacu dalam berita hoaks. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah, yang mana kita setelah melakukan ikhtiar yang ada dan usaha pencegahan, maka pada akhirnya kita semua akan diserahkan kepada Allah, yang mana kita hidup dan mati berada di tangannya. Untuk itu, demikian beberapa upaya yang dapat kita usahakan dalam menghadapi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa meminta kepada Allah agar senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Dan juga tak lupa selalu berdoa, kita sisipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa ujian dengan virus ini. Semoga Allah segera menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19 dan bagaimana Muslim menghadapi COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.